Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuaiman yang membuat Nabi Muhammad SAW tertawa. Dikisahkan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Nuaiman bin Am bin Rafa'ah. Ia sangat terkenal akan tingkah konyol dan sering membuat Rasulullah tertawa. Nuaiman merupakan sahabat yang berasal dari kalangan Ansar, yakni penduduk asli kota Madinah. Meskipun terkenal akan kejahilannya, Nuaiman ialah seorang mujahid sejati. Namanya tercantum dalam Ashabul Bar karena keikutan sertanya dalam berjuang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya dalam perang Badar. Berbagai tingkah konyol nan jahil, Nuaiman mampu membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tergelak, tidak kuasa menahan tawa. Keusilannya tidak hanya disasarkan kepada para sahabat namun juga Rasulullah. Suatu saat pernah Nuaiman datang membawa banyak makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Selesai menghabiskan makanan tersebut, Nuaiman baru berkata, "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan tadi, silakan engkau yang bayar." Kejadian tersebut lantas membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kebingungan, namun juga tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya peristiwa itu diselesaikan dengan solusi dari Rasulullah untuk berbagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat lainnya. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Su'aib bin Hammalah," kata Abu Bakar. Kemudian diizinkan mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampaian di negeri Syam, semua dibagi tugas. Salah satu Su'aib bin Harmalah yang ditugas menjaga perbekalan karena dikenal sebagai seorang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga dan Su'aib menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Su'aib di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Su'aib, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat itu," ujar Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Su'aib karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Su'aib, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti atau kau akan kuberikan pelajaran." Mendengar jawaban Su'aib, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja Su'aib tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberi sepotong roti kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saja jual 20 dirham murah," katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang memiliki itu murah karena memiliki aib. Dia maka tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menjual dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk memberi hamba sahaya yang dimaksudnya oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Su'aib. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Su'aib. Ketika ditangkap, Su'aib berteriak, "Aku bukan hamba saya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpul orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu," sambil membawa. Selepas itu Nuaiman menjadi orang yang memegang uang yang banyak. Ia menggunakan untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Su'aib dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujurannya, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail, hingga titik di mana Su'aib akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Su'aib hingga ia bergegas kembali sebagai orang merdeka. Sepulang mereka di Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad
tertawa sejadi-jadinya. Hingga gigi gerahang beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu kisah tersebut Rasulullah selalu menceritakan Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Tak hanya itu, cerita lainnya adalah di mana suatu Rasulullah SAW didatangi oleh para delegasi dari beberapa negara yang ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta yang saat itu termasuk kendaraan paling mahal yang mereka miliki. Sesampai di sana, para tamu mendengar unta yang mereka termasuk kendaraan paling mahal yang miliki. Sesampingan di sana, para tamu itu dipersilakan masuk dan unta mereka ditegak dengan depan rumah Rasulullah. Para sahabat mengatakan seraya bercanda kepada Nuaiman bahwa mereka sudah lama tak makan daging unta. Mereka pun mengidekan untuk menyembelih unta. Seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah SAW. Usulan ide tersebut langsung diambil oleh Nuaiman. Ia langsung menyembelih unta tamu untuk Nabi Muhammad SAW. Sesudahnya Nuaiman langsung lari bersembunyi dan benar saja saat pemilik datang dan melihat keadaan unta, ia pun langsung mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW langsung melihat kepada para sahabat yang sedang berjaga di sana dan mereka pun menjawab, Nuaiman, ya Rasulullah. Langsung bergerak memintakan salah satu sahabatnya untuk membantu mengambil uang dan memberi ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah 2 kali lipat. Selepas itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat langsung saja bergegas mencari di mana Nuaiman dan sembunyi. Ternyata Nuaiman sembunyi di bawah sumur. Rasulullah pun menanya alasan mengapa Nuaiman melakukan hal tersebut. Nuaiman menjawab, ya Rasulullah, yang bersalah bukan aku tetapi orang-orang yang mencariku bersamamu. Jawabannya. Rasulullah melihat keliling untuk mengetahui siapa yang dimaksud Nuaiman. Setelah ternyata Nuaiman memanfaatkan kursi itu kembali kabur. Cerita tentang Nuaiman memberi gambaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tak melulu serius dan serba beresmi. Beberapa kisah ceritakan bahwa Rasulullah adalah seorang yang juga bersenja gurau bersama istri dan para sahabatnya. Dan kisah ini juga dapat dicermati bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nuaiman. Bahkan turut dikisahkan bahwa Rasulullah sangat melarang para sahabat untuk mencelakakan Nuaiman, meskipun tingkahnya tak selalu menyenangkan bagi semua orang, membuat jengkel menurutnya. Meski begitu, Nuaiman adalah seorang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.